Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Ayo ikhwan, anak-anakku sekalian, para sahabat yang saya hormati, yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin kita di Masjid Birrul Walidain di Ponpes Ibnu Umar Pamulang. Dalam mengkaji sesuatu hendaklah kita fokus. Kalau bisa satu kitab selesai seperti kitab ini, kitab yang bermanfaat, jangan berpindah-pindah, itu nasihat ulama. Tapi untuk to be konsisten, istiqamah dalam membaca itu memang susah. Ya, kalau kita menghadapi kebosanan dalam membaca satu kitab, boleh beralih ke kitab lain yang ringan. Ada ulama menjelaskan, bacalah apa yang kamu senang dulu, yang kamu cintai. Ya, karena dengan menyenangi kitab tersebut, pelajaran tersebut akan lebih memudahkan kita. Ya. Jadi membaca juga perlu teori. Ya, masing-masing punya pengalaman nanti pribadi dalam perjalanannya. Ya, membaca itu berdasarkan panggilan hati, keingintahuan. Ya, kalau orang tidak ingin tahu, ya orang tak tahu, jadi gimana? Nggak ada panggilan. Kenapa anak kecil bisa baca buku filsafat yang berat-berat di Barat, di Cina? Karena ingin tahu dan mereka dihargai. Ya, begitu. Dan Islam terkenal dengan Renaissance atau kebangkitan khazanah Islamiyah, di mana dulu pernah khalifah menghadiahkan orang yang bisa menerjemahkan buku-buku tertentu, atau itu buku filsafat atau buku luar negeri masuk ke Arab, seberat emas. Kalau bisa menerjemahkan satu kitab ini ditimbang, dikasih emas segitu. Pernah zaman seperti itu. Ya. Dan dulu guru-guru, ulama-ulama gajinya besar-besar. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Sahihul Fathul Bari dan kitab-kitab lain, pemilik kitab lain pernah dicegat oleh seorang Yahudi miskin, dekil, bau minyak. Ya, Yahudi, nggak semua Yahudi kaya. Dicegat, dia lagi berjalan, ya khotib, pemimpin besar agama pada saat itu dicegat. Ya Syekh, ya, antum dengan keadaan antum mewah, kereta kuda, ya, pokoknya mewah. Antum orang beriman, Syekh, seperti gini kehidupan antum. Saya Yahudi, jualan minyak,
baru bajunya di pasar lah. Di mana hadis? Ya lihat Yahudi pakai ilmu. Al-Maghdub dan Thalib, Al-Maghdub Yahudi pakai ilmu dia. Nanya aja pakai ilmu. Di mana hadis dunia sidul mu'minin wa jannatul kafirin? Di mana di sini antara kamu dan saya? Syekhul Islam ya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani lihat Yahudi ya, menatapnya langsung. Aku dengan keadaanku ya kereta mewah, karena mungkin Rolls Royce ya, Lamborghini, mobil mewah, nggak mungkin, karena itu dia pejabat. Aku dengan kekayaanku dan kemewahanku dibanding yang akan aku dapatkan, orang beriman dapatkan, ini seperti neraka. Kaya-kayanya orang beriman nggak boleh mabuk, ngumpulin wanita saat kampung lalu dizinahi karena dia kaya, nggak bisa. Kalau dia berkuasa, dia ngumpulin harta ditimbun, nggak bisa, dia harus ada zakat ya. Itu seperti sijen itu habas penjara, menahan ya. Sabar, definisi sabar salah satunya habas, menjaga, menahan ya, begitu. Kayak ngantuk diri bangun ya, temannya ditegur yang ngantuk. Saya mati karena dapat ilmu. Tidur nanti habis ini. Kalau belum sempat tidur nanti ditunda tidurnya. Ya, kalau orang Cina pada nunjukin pahanya biar nggak tidur. Mereka ada tidur siang, di mana saja tidur siang. Kailula dipraktekkan di Cina itu. Ya, aku dengan kekayaanku dan lain-lain, kedudukanku seperti penjara. Sedangkan kamu, wahai Yahudi, dengan keadaan kamu ini dekil, bau minyak, miskin lagi, ya, dibanding neraka yang akan kamu tempati seperti jannah. Dia miskin tapi ya, dia semaunya bisa berzina, bisa bohong umat Islam, bisa menghina umat Islam. Kayak jannah dia. Nanti yang dia dapati itu neraka kekal. Ya, walaupun dia makan sehari sekali mungkin, tapi seperti surga. Ya begitu. Jadi dengan ilmu kita bisa menjawab persoalan-persoalan. Ya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang ahli dzikr, ahli Quran. Bukan akhir sekedar baca Quran. Dia membaca Quran, ya, memahami tajwidnya, makhrajul huruf, ya, hukum tajwid, memahami gharibul, ya, kalimat-kalimat yang asing, ya, mufradatnya dia paham. Setelah itu dia paham tafsirnya, dia paham balaghah, dia paham ma'ani, bayan, begitu. Ini Al-Quran. Kalau kita mungkin berat. Itu perjalanan bertahun-tahun, bukan saja menghafal, ya, menghafal juga, mengamalkan juga, ya, menghafal, belajar, mempelajari, menghafalkan, inti kata ilmu, mempelajari, menghafalkan, ya, memahami, mengamalkan, mengajarkan, ya. Jadi ada sabar, anak-anakku sekalian. Perjalanan kamu masih panjang, jangan bermalas-malasan. Kalau kamu malas sekarang, bodoh nanti di hari tua. Kayak saya ini baru nyesel. Kenapa saya nggak ini? Kenapa nggak saya ini? Sama menyesalnya seorang kafir. Ya laitani kuntu turaba. Andaikan aku jadi debu saja, turab. Seorang sahabat dipanggil ya ada turab, Ali bin Abi Thalib, karena tidur di masjid ada problem dengan Fatimah, ya, beliau tidur di masjid. Kalau dia ada problem tidur di masjid, ya, sehingga masjidnya Rasulullah bukan kayak gini, banyak tanah, ya laitani kuntu turaba.
ya laitani ata'na Allah wa ata'na Rasulullah. Ini semua nih ya laitani, ya laitani. Kalau nanti kalau sudah tua seperti saya, itu ya laitani sesuatu yang tidak akan terjadi. Tidak bisa orang balik lagi muda. Tidak bisa orang kafir yang sudah di depan neraka atau masuk neraka dikeluarkan lagi. Semenit aja enggak, sedetik saja enggak. Tidak ada. Ya. Begitu. Adik-adik, anak-anak sekalian, bersyukurlah. Masih muda udah kenal Islam, sunnah Quran, sunnah, akidah yang benar, manhaj yang benar, ya. Betapa banyak di luar sana tak kenal Islam, tak kenal akidah yang benar, kenalnya akidah sesat. Kaya sedikit kenalnya liberalisme, miskin sedikit kenalnya sufi, tarekat, bergembel ria. Padahal diajarkan Rasulullah begitu, tidak. Ya, pintar sedikit jadi Mu'tazilah. Tahu nggak Mu'tazilah? Akal didahulukan daripada ayat dan hadis. Padahal pintar, orang-orang pintar, ahli lughah, ahli dan lain banyak. Baik sedikit jadi sufi. Setan itu udah punya perangkat yang begitu banyak. Antum pintar, kasih ilmu filsafat. Jadilah Mu'tazilah, Islam tapi Mu'tazilah, mengandalkan akal. Antum baik, zuhud, ibadah, dikasih tarekat sufi, ibadah aja, mau benar masalah ibadah aja. Ucapan ini la ilaha illallah 70.000 kali. Ya ada tuh lewat di beranda saya. Aku lagi ada masalah, ketemu orang nasihatin. Kau ada masalah keluarga, iya. Coba baca la ilaha illallah 700.000 kali. Kapan selesainya? Ini ngarang-ngarang, ya. Jadi hati-hati adik-adik. Selain menuntut ilmu, ya, wasta'in billah, ya, wala tajaz, minta tolong pada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Ini doa mencakup seluruhnya. Menuntut ilmu, ya Allah tunjukkan aku yang benar, itu benar. Kalau jangan baca, ini kayaknya gak enak nih. Allah ilhamkan. Oh saya harus tanya ustaz. Oh saya harus tanya ahli dzikir. Kok baca seperti ini? Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, berilah aku petunjuk, kasih lihat aku yang benar itu benar. Baca satu kalimat. Ya, doa ini selalu mengiringi antum, mengiringi kita dalam baca buku. Allahumma saddidni, ya. Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berilah petunjuk, ya, berilah petunjuk. Begitu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dalam baca apa saja, kecuali baca Quran. Baca Quran, ya, kalau nggak dapat petunjuk dari Allah, banyak orang hafal Quran jadi khawarij. Ya, begitu. Jadi di sini penting, anak-anakku sekalian, yang menuntut ilmu harus sabar, dia berproses. Kadang-kadang Allah, ya, memberi takdir orang mengalami kesesatan dahulu, lalu kenal. Biasanya orang-orang seperti itu dia akan memegang sekali kebenaran kan dia tahu kesesatan. Bagaimana Abu Dzar, ya, kalau nggak salah, ya, tentang fitnah-fitnah. Agar aku terhindar. Seperti para sahabat, mereka tuh pernah jahil. Jadi begitu dapat hidayah sampai mati dibelakan hidayah. Itu. Mereka lahir bukan maksud Islam. Umar bahkan pernah mensiksa para sahabat yang lain yang telah masuk Islam duluan. Begitu kenal kebenaran, dia gak ragu-ragu. Tapi orang bangun melek langsung Islam, ya, kadang-kadang menyepelekan. Kamu belajar, kalau saya sudah Islam, nggak perlu belajar. Nggak perlu belajar Quran, ditunda sampai hari tua nanti baru menyesal. Nggak mau belajar bahasa Arab, bahasa apa itu susah. Kadang karena susah, menolaknya karena susah,
Susah itu yang susah, nggak ada yang susah. Ya, semua kalau dipelajari bisa. Ya, dengan izin Allah, yang penting belajar. Kalau sudah susah nggak belajar, ini susah nggak belajar, namun sorok susah nggak belajar, ini yang rusak. Ya, cita-cita jadi ulama, antik kan? Cita-cita jadi ulama, tapi dia tidak mau belajar yang benar. Ya, dan bercita-cita jadi ulama boleh, walaupun mungkin motivasinya masih dunia ya nggak apa-apa. Seperti salah seorang lulusan Madinah S3, seorang ustaz yang saya namakan, dia tanya, kalau anak-anak kecil di Saudi ditanya, cita-cita kamu jadi apa? Nggak ada yang mau jadi dokter, di sini enggak, mau jadi syekh. Karena mereka tahu kehidupan saya dijamin sekali di sana, rumahnya besar, gajinya. Kata Sudais itu kasih cek kosong, selalu nulis gajinya berapa sebulan. Tapi dia katanya nggak pernah dia tulis, karena dia punya usaha sendiri. Itu penghargaan suatu negara yang memahami nilai seorang ulama. Nah, insya Allah negara kita perlahan-lahan menghargai guru-guru, ya, menghargai para ustaz, para ulama, ya, sehingga mereka tidak berat kehidupannya. Mereka fokus mempelajari kitab, sunnah, dan mengamalkan, mengajarkan. Gitu. Ya, anak-anak sekalian, kita sudah sampai di halaman 234. Ini masuk ke bab 5, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lalu masuk pertama ke pembagian suku-suku Arab. Ya, suku Arab ada 3. Ini perlu diingat ya, agar kebayang saja. Suku 1 Ba'idah, Al-Ba'idah, Al-Arabu Al-Ba'idatu, Al-Arabu Al-Ba'idatu. Ini suku-suku yang sudah punah. Suku-suku yang sudah punah, Arab yang sudah punah. Di antaranya kaum Ad, yaitu Nabi Hud alaihissalam, dan kaum Samud, yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Ini sudah punah sudah. Ya. Yang kedua Al-Arabu, ya, Al-Aribah. Al-Arabu Al-Aribah. Ya. Satu yang tadi punah, Al-Ba'idah sudah punah karena maksiat kepada Allah, syirik kepada Allah, Allah musnahkan. Yang kedua Al-Arabu Al-Aribah, alif lam ain, ya, ainnya bermain, Al-Aribah, ra berkasrah, ba dan ta marbutah. Al-Aribah, Al-Arabu Al-Aribah. Ini Arab asli. Arab yang punah itu Al-Ba'idah, ya, alif lam ba, terus hamzah ba'idah, hamzah berkasrah, Al-Ba'idah, Al-Aribah. Ini Arab asli. Arab asli yang sebagian besar Qahtaniyah. Qahtaniyah itu sukunya. Nanti ada Sabah dibagi 2, suku yang terbesar yaitu Kahlan dan Himyar. Ya, ini mungkin kita perlu pendalaman sendiri ilmu seperti ini. Yang ketiga Al-Arabu Al-Musta'rabatu, Al-Arabu Al-Musta'rabah. Ya, tambah putar, boleh dibaca jadi ha, jadi ta, boleh dibaca jadi ha. Kalau di waqaf, kalau wasal jadi apa? Ta. Ta marbutoh, tak tertutup. Kalau mau berhenti jadi ha. Al-Arabu Al-Musta'rabah, Arab blasteran, punah.
asli blasteran. Oh blasteran kan? Campuran Indo. Orang Indonesia nikah sama orang bule, ya, atau orang bule nikah sama orang itu. Kalau orang Indonesia ya, Indonya setengah Indonesia, setengah bule gitu. Ya, gitu. Dan Nabi Muhammad SAW turunan Arab yang ketiga, Arab blasteran, al-musta'rabah, al-Arabu al-musta'rabah. Ya, gitu. Singkat saja itu. Itu ada di halaman 232. Itu kita nggak akan bahas lagi kenapa Arab yang tengah yang di pertama Al-Baidah dipunahkan karena memang maksiat ya. Dalam di video yang sebelumnya saya sudah sekarang akan lebar. Kita masuk asal usul nasab Rasulullah SAW. Pertama, Nabi Ibrahim AS adalah moyang Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu ada beberapa generasi. Nabi Adam 10 generasi tidak syirik. Begitu masuk generasi Nuh 10 turunan ada kesyirikan, maka diutus Nabi Muhammad SAW. Lalu nanti itu penyembahan berhala pertama dipanggilnya. Lalu kedua, ya. Lalu ketiga, keempat, kelima, ya, begitu. Kedua, penyembahan berhala kedua yaitu di zaman Nabi Hud alaihissalam. Nanti ada penyembahan berhala ketiga di zaman Nabi Saleh alaihissalam. Ya, begitu. Dan penyembahan berhala keempat itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini turunan Nabi Muhammad, ya. Nabi Ibrahim diutus di bab orang-orang menyembah berhala, generasi yang menyembah berhala dari Nuh, Ad, Samud, Ibrahim. Ya. Dari Nuh, ya, Ad, Hud, Samud, Saleh, Ibrahim, ya, itu yang keempat. Ya, jadi Nabi Ibrahim diutus pada satu kaum yang penyembahan berhalanya balik lagi setelah dihancurkan, dan lain-lain, ya, gitu. Kalau Nabi Ibrahim diutus beliau dua tempat, nanti dijelaskan di sini. Nanti ada penyembahan berhala keenam, yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ya, ini ada tulisan bagus dari Iman, seorang Iman. Yunus alaihissalam kaumnya juga menyembah berhala, itu yang udah keenam itu, 6. Ya, nanti ya sudah sampai ke 6. Ya sekarang masih ada penyembahan berhala. Ya, zaman Nabi Muhammad SAW, ya, Rasulullah diutus dalam rangka menghancurkan berhala. Dan nanti Isa alaihissalam bagian dari penerusan pekerjaan Nabi Muhammad SAW yang diizinkan untuk menghancurkan berhala, salib, babi dibunuh, pajak dihapus, begitu. Jadi belum selesai. Sampailah nanti Imam Mahdi dan Isa alaihissalam kita hidup rukun, damai, buahnya besar-besar. Orang susah nanti pada suatu saat mendekati kiamat, orang susah memberi zakat. Sudah ditumpuk emasnya nggak ada ngambil. Ya, ditanya, ini harta saya ini buat zakat saya. Kemarin saya perlu, sekarang saya sudah banyak. Coba kita bayangkan hidup kayak gitu. Ya, sekarang masih susah. Baik, kita baca saja pelan-pelan karena ada penjelasan yang panjang tentang kehidupan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Hajar
di halaman 237 saya sudah siapkan, tapi mungkin di sini tak cukup ya waktunya. Kita baca saja ini. Sebelum kita menjelaskan tentang nasab Nabi Muhammad SAW, perlu disampaikan terlebih dahulu tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam secara singkat dan bagaimana Nabi Ismail SAW bisa sampai ke Mekah. Proses pertama kita diajak oleh penulis Ustaz Dr. Fadil Firanda Dirja LC MA Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau dan memanjangkan umurnya dalam ibadah ya, dan berkarya, karena kita sangat berhajat, sangat memerlukan beliau seperti dahulunya Ustaz Yazid rahimahullah dan masih ada asatidz lain Ustaz Hakim ya, Imam Raddan rahimahullah, Ustaz Yazid rahimahullah, dan asatidz yang kita tidak sebutkan yang berkarya untuk umat Islam terutama di Indonesia dan mungkin Malaysia. Banyak membawa, saya lihat sendiri orang Malaysia murid saya dan anak-anaknya murid saya, dia bawa buku-buku terjemahan, dia beli, dia bawa ke Malaysia, Portugis, Toba dan lain-lain, karena mereka senang ya. Indonesia sangat produktif dan kita bersyukur ya, banyak ulama-ulama yang wakafkan usianya untuk menjelaskan din Islam ini untuk kita ya. Adik-adik jangan malas-malas baca. Kalau belum bisa baca kitab gundul, baca terjemahannya, tanya Ustaz, benar gak ini ya, dan jangan malas baca. Ada orang sok-sokan, oh saya gak mau baca terjemahan, tapi bisa baca gundul gak bisa. Ngapain begitu? Baca, belum paham bahasa dunia kitab gundul, baca yang terjemahannya, baca Selmi Gundul, yaitu yang gondrong, yang bertasyir, baca itu, baca terjemahan. Ya, saya bandingkan ini, nanti saya kasih unjuk tentang ChatGPT atau sejenisnya AI. Saya bandingkan Ustaz terjemahannya dan mereka dan alat-alat ini sangat menolong, beda-beda tipis, bahkan kejeliannya, ketepatannya AI mengungguli. Ya ini nanti saya kasih unjuk di mana satu terjemahan AI lebih bagus, bahkan Ustaz kita sudah dicetak lagi salah ya, ya Ustaz Firanda ada kesalahan dalam terjemahan nanti ya, itu biasa manusia, siapa saja yang menulis buku ada kesalahan, kecuali kitabullah ya, begitu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir dan tumbuh besar di Badin, Irak. Tahu nggak itu Irak? Dulu pimpinannya Gaddafi, Saddam Hussein, ya, Saddam Hussein. Ya dia difitnah ini itu, mungkin ada kesalahannya, Allah alam, kita nggak terlalu paham politik. Ya, yang jelas dia diserang oleh Amerika dan sebetulnya dari di Irak. Ya, jadi tempat lahirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sana beliau alaihissalam mendakwai seluruh kaumnya yang merupakan para penyembah patung, yang akhirnya berujung kepada pengusiran beliau ya alaihissalam dari kampung halamannya sendiri. Ini resiko. Resiko seorang Nabi Ibrahim, pembawa tauhid, bapak tauhid, ya. Karena beliau mendakwakan tauhid, diusir. Jadi jika suatu saat kita diusir karena kita mendakwakan tauhid, sudah ada pendahulu kita, salaf kita. Rasulullah mendakwakan tauhid, diusir dari Mekah sampai kaget Rasulullah. Belum mendakwakan tauhid sudah ada catatannya. Ya, sebagaimana Waraqah bin Ibnu Asad, ya, Ibnu Fail, Ibnu Asad, ya, Ibnu Al-Uzza, ya, bangsanya Ibnu Abdul Uzza, Ibnu Abdul Uzza,
Ujungnya orang mengabarkan, ya, andaikan aku saat aku ini muda, akan aku dampingi kau saat kaummu mengusir kamu. Kaget Rasulullah, belum dakwah udah digambarkan seperti itu. Ya, apakah mereka akan mengusirku? Iya, wajar. Ya, sisi kemanusiaannya. Rasulullah belum ngapa-ngapain, baru menerima wahyu pertama, tapi ada beritanya sudah dibaca di Taurat dan Injil, bahkan Zabur, bahkan kitab-kitab yang kita nggak kenal. Ya, apakah mereka akan mengusirku? Begitu. Kalau Nabi Ibrahim memang mendakwakan, maka diusir. Ya, berujung kepada pengusir. Beliau alaihissalam, ya, dari kampung halamannya sendiri. Orang diusir dari kampung halamannya, itu cobaan yang berat. Di kampung itu, ya, misalnya dia merantau, beda. Kalau diusir kan belum siap, dia masih senang kampung itu, tapi dia diusir. Kalau dia merantau karena mencari ilmu, cari nafkah, nikah, kerja, itu boleh, itu pilihan. Kalau dia nggak ada pilihan, dia masih senang, dia mengenang sungai yang dia mandi bersama temannya, dia mengenang bukit yang dimana bermain-main dengan kawannya kecil, dia mengenal pohon yang tumbuh bersama dengannya, dia paham lapangan rumput-rumput yang dia berbaring, bola, kalau sekarang anak-anak itu penuh kenangan. Itu nggak bisa diganti dengan uang, dengan harta. Itu keindahan, ya, begitu. Nabi Ibrahim diusir, ya, tidak seorang pun yang beriman kepada beliau alaihissalam saat itu. Bayangkan, beliau Nabi, Rasul, ulul azmi, berdakwah, ketahuan nggak ada yang dengerin. Jadi kalau kita jadi dai, terus kita ceramah nggak ada yang dengerin, ingat kisah-kisah ini, berbesar hati. Kita jadi dai yang punya ilmu sedikit, kita ngajak keluarga kita untuk kenal Quran dan Sunnah, mereka mencibir, saya tahu ajar kamu, ya sabar. Apa kita lebih hebat dari Ibrahim dalam wahyu? Ya, nggak ada yang dengerin satu pun. Nabi Nuh 950 tahun, nggak ada yang dengerin, masa gelintir, ada wahyu turun. Jadi kita tawadhu lah, paham diri kita. Sudah bahasa Arabnya juga berantakan, teori komunikasi retorikanya juga nggak mampu. Betul-betul mau ada pengikut ribuan, ada memang, ada kayak gitu. Biasanya didampingi syaitan, dia akan mampu, saya bisa ngobrol dengan Allah. Nah ini banyak pengikutnya ini, bego, bodoh, ngebodohin orang, ya, jahil murakkab, ya, dan sesat. Banyak pengikutnya. Kalau sobat sekedar nyari pengikut, jadi tukang sihir banyak pengikutnya. Tapi jadi dai nggak boleh kita seperti itu, ngibulin orang dengan kisah-kisah yang aneh-aneh agar pengikut banyak. Tidak. Rasulullah Ibrahim alaihissalam, Rasul Nuh alaihissalam, Rasul pertama Nuh alaihissalam, lihat pengikutnya sedikit. Dan Nabi Ibrahim diusir, ya, tidak seorang pun yang beriman pada beliau, ya, saat itu alaihissalam. Begitu, ya, cobaan itu berat, termasuk ayahnya. Bayangkan, punya ayah memusuhinya. Seharusnya yang namanya ayah kan, ya nak, saya bela kamu, maju terus, berjuang terus, saya di belakangmu, nah, enak dia ringan. Tapi enggak. Bahkan ayahnya bisnisnya membuat patung, menjual patung. Termasuk ayahnya yang justru malah sangat memusuhi beliau alaihissalam dan dakwah yang beliau alaihissalam ambil. Kalau sudah ayah, ibu, mama, adik, kakak memusuhi kita, memang dunia makin sempit. Karena seorang boleh berdakwah di luar, berapi-api, pulang ditenangkan oleh ayahnya. Capek ya nak, kamu habis dakwah ya, kamu habis ngajak orang bertauhid ya, ya sudah duduk sini ngopi, ya. Dia akan
tersembunyi, sembuh. Sampailah kamu harus habis menuntut ilmu ya. Ya, begitu fungsi ayah dan ibu dan saudara yang lain. Seharusnya, tapi enggak. Berapa habis dakwah capek, pulang ketemu ayahnya yang musuh lebih besar dari orang lain. Bahkan diancam, dirajam, dibunuh. Ya begitu. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pindah ke negeri Syam. Coba nanti lihat peta, ini Irak, ini Syam, ya. Syam sekarang Syria, yang alhamdulillah sudah merdeka dan pemimpinnya baru sekali bicara di depan United Nation PBB, ya, Persatuan Bangsa-Bangsa. Penduduk Syam adalah para penyembah bintang. Dari daerah yang menyembah berhala pindah ke Syam, penyembah bintang, berhala juga. Berhala ada yang dipahat, ada yang sudah jadi seperti pohon, sudah jadi disembah, itu berhala. Bintang besar-besar, triliunan, sudah jadi, orang pada dibuat, itu berhala juga. Menyembah bintang, matahari, semua itu masuk neraka. Sesembahan yang besar-besar itu, yang ada ribuan kali, juta kali lebih besar dari bumi kita, masuk neraka semua lagi. Penduduk Syam adalah para penyembah bintang dan benda-benda langit. Ya, lihat astronomi, mereka sembah semua itu. Ya, ada seorang ustaz, ya kita dulu sebut ustaz, ahli lulusan Universitas Indonesia, matematik pintar, tapi dia terlalu mensayangkan agama, ya sampai dia bilang sebenarnya candi Borobudur itu Nabi Sulaiman, Sulaiman di Jogja ada daerah namanya Sulaiman, itu Sulaiman katanya Sabah, dan Arab. Di antara bukunya tahun 1980-an saya baca, nah ini manfaatnya baca buku. Saya baca tahun 80-an, tapi masih ingat sampai sekarang. Ya, dia bilang, sholat tahajudlah kamu, karena pada saat engkau sholat tahajud, di situ ada bintang yang apa itu, bintang Soraya atau bintang apa, itu pas berada pada, ya, memberikan energi. Kok bintang? Bukannya Allah langsung, kenapa? Aneh kan kalau dulu ya, mau masuk akal ilmiah ya. Karena dia ahli matematika, ahli astronomi. Jadi pada jam-jam segitu ada bintang yang pas, ya, energinya itu, energi positifnya itu ke bumi. Ya, boleh terima asal ada dalil. Kalau ngarang semua orang bisa ngarang, nggak boleh. Mau pinter. Ada juga dokter, saya kagum, dia pernah ngarang buku yang menggemparkan, dokter di ITB. Ya, saya kagum waktu saya masih muda. Dia punya buku bagus. Saya baca, saya beli, saya baca, bahkan saya hafalkan, saya ceramahkan. Tapi jumpa di Australia, dia ceramah di salah satu universitas besar, Melbourne University atau apa gitu. Dia bilang, yang paham Al-Quran hanya orang yang paham matematik. Karena dia dari insinyur, doktor insinyur, MSc. Nah, saya juga paham matematik, saya belajar fisika, tapi bukan kayak gitu. Yang paham Al-Quran itu hanya orang matematik, seperti Habibie, dan disebutin nama-nama itu. Yang enggak juga, ya yang disebut Mu'tazilah. Tadi juga itu Mu'tazilah, bintang dihubungkan dengan sholat tahajud. Ada urusan apa? Ya, kita sholat tahajud menyembah Allah. Hadisnya Allah turun ke langit bumi mencari atau bertanya, mana yang meminta kepadaku, mana yang memohon, mohon ampun, mohon ini, doa ibadah, doa masalah yang minta diselesaikan urusan pribadinya, urusan dengan orang lain. Bukan bintang. Sudah bangun benar bangunnya, lagi tidur bangun, kita emang bintang.
sekedar energi positif. Ini penyelewengan dari syaitan. Seakan-akan ilmiah, padahal itu bahil murakkab, jahil murakkab. Sesuatu yang salah yang dianggap benar itu jahil murakkab. Kalau jahil karena nggak tahu, beda. Ini jahilnya karena dia menganggap merah itu putih, putih itu hijau, hijau lalu terus nggak ketemu dia. Ya, paham nggak? Ada paham nggak? Kalau nggak paham, tanya. Kalau kayak gini nyatatnya apa? Apa yang dicatat? Misalkan kemudahan saintis ini itu yang tidak beriman, begitu saja. Dengan semuanya dicatat, nggak dulu. Karena perkataan lebih cepat dari pikiran, lebih cepat dari lisan. Lisan lebih cepat dari tangan. Ya, ingat itu. Orang yang pandai kadang-kadang gagal karena kecepatan otak dia berbeda dengan lisan. Kemampuan lisan dia menerjemahkan otak dan hatinya. Nggak ada gagap yang bodoh. Ada juga gagap yang beneran, nggak ada apa-apanya di dalam hati dan kepalanya ada, itu penyakit. Tapi ada orang gagap karena cerdas sekali, cepat informasi yang dari hati dan kepalanya, lisannya nggak sanggup, ya, gitu ada. Jadi jangan langsung memfonis, itu kekurangan. Yang bagus adalah hatinya cepat, otaknya cepat, lisannya cepat, lancar. Itu namanya fasih, al-fasihun, ya, dalam berbicara dengan, ya kalau bicara Arab udah jelas, nahu sorotnya pas. Bahasa Inggris jelas, pronunciation yang pas, itu fasih namanya. Gitu. Jadi ada dia nulis singkat-singkat. Ya. Kalau mau berjaya lihat rekaman atau videonya. Jadi kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pindah ke negeri Syam. Penduduk Syam adalah para penyembah bintang dan benda-benda langit. Ini punya agamanya nama Zoroaster. Zoroaster itu penyembah bintang, penyembah api atau Majus. Ya, wallahu a'lam. Jadi ada yang bilang Majus itu tak mau dibilang menyembah berhala. Dia menyembah cahaya. Cahaya itu bukan berhala kata dia. Tuhan cahaya. Ada Tuhan kegelapan. Jadi orang Majusi Tuhannya namanya siapa itu? Lupa. Tuhannya memikirkan. Apa yang dipikirkan terjadi. Tuhan cahaya ini memikirkan, andaikan aku punya awan, langsung ada itu. Hasil dari cipta pikiran itu. Tuhan kegelapan namanya. Sejak itu dia berseteru. Tuhan cahaya menciptakan, Tuhan kegelapan menghancurkan. Tuhan bercahaya memberi petunjuk, ya. Tuhan kegelapan menyesatkan. Tuhan cahaya memberi takdir-takdir yang baik, Tuhan kegelapan memberi takdir-takdir yang buruk. Makanya orang yang nyatakan bahwa keburukan, ya, keburukan dan lain-lain gak ada hubungannya dengan Allah, itu orang Majus yang percaya dua Tuhan. Semua kita takdir baik, takdir buruk dan lain-lain. Ya, af'alul ibad, perbuatan hamba itu ciptaan Allah. Ya. Ada yang Allah cintai, ada yang Allah tidak cintai, tapi diizinkan berlaku. Begitu. Seperti orang mau membunuh Nabi Muhammad SAW, itu ciptaan, itu perbuatan yang diizinkan Allah, ciptaan Allah, tapi tidak dicintainya. Makanya dia ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya. Bukan ciptaan setan, ya, bukan ada Tuhan lain. Nah, ini nanti masalah akidah nanti tanya guru kamu, Ustaz kamu tentang ini kalau sudah waktunya. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali mendakwakan tauhid kepada mereka. Beliau telah sendirian mendakwakan tauhid kepada dua kaum yang melakukan dua jenis kesyirikan,
yaitu kesyirikan para penyembah patung dan kesyirikan para penyembah benda-benda lain. Begitulah Nabi Ibrahim, bapak tauhid kita, ya, alaihissalam. Tidak mudah menjadi rasul, ya, tidak mudah juga menjadi dai, apalagi ngajak tauhid. Banyak permusuhan. Ketika kita menandatangani diri kita, ya Allah, untuk menjadi dai-Mu, memanggil orang ke jalan-Mu, yaitu tauhid, kita siap semuanya, diusir, mau dibunuh, mau diboikot, siap sudah. Ya, insya Allah Allah Maha tahu keimanan kita. Kalau iman kita tipis seperti tisu, nggak mungkin kalau kita akan dibebani ini tisu. Mau tahu kan? Coba kamu taruh pulpen, udah melengkung ya. Coba kamu tusuk, udah tembus. Kalau iman kita seperti tipis gini, nggak mungkin buat angkat benda berat-berat. Ya, taruh ini, coba, nggak bisa. Iman itu yazidu yanqus. Allah menguji seorang sesuai dengan keimanannya. Para nabi yang paling berat, rasul dan anbiya paling berat, ya, karena imannya paling tinggi, ya, paling agung, ulul azmi. Di antara rasul itu ada yang paling agung, rasul yang ulul azmi itu Nuh, Ibrahim, Musa, dan Muhammad SAW. Ya, ada satu lagi, Isa, ya. Gitu. Rasul banyak. Rasul Nabi ribuan, ya. Gitu. Dua kesyirikan. Berarti Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, diberi Allah bekal bentuk dua kesyirikan dengan dalil-dalil ayat-ayat yang sesuai dengan keadaan waqi'i, ya, umatnya di Irak dan di Syam. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi seorang wanita yang cantik jelita bernama Sarah. Meskipun telah bertahun-tahun menikah dengan Sarah, beliau alaihissalam tidak kunjung memiliki anak. Hingga suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Sarah berpergian ke negeri Mesir. Ternyata saat itu Mesir diperintah oleh seorang raja yang mata keranjang. Ini tulisan Ustaz, ya. Ia bahkan memiliki beberapa petugas yang diperintah secara khusus untuk mencari para wanita yang berparas cantik dan kemudian membawanya secara paksa kepada dirinya. Mengetahui situasi ini, Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata kepada istrinya, ini lihat tauriah pertama, dusta, white lie, dusta tapi boleh. Apa yang Nabi Ibrahim ucapkan kepada istrinya Sarah? Kalau mereka bertanya tentang identitasmu, maka katakan saja bahwa aku adalah saudaramu. Ya, karena memang sepengetahuanku tidak seorang pun di bumi ini yang memeluk Islam kecuali saya dan kamu, ya wahai istriku. Coba yang di muka bumi ini setahu Ibrahim yang Islam cuma saya dan kamu. Ajib kan? Kita berapa orang baru lahir udah 200 juta Islam, masih kayak gini-gini aja. Masih mental tempe istilahnya. Gak ada semangat dakwah, gak mau belajar, gak mau mengajak orang lain ke dakwah. Ya benar. Nabi Ibrahim kedua istrinya masuk keluar dari negara yang mengusirnya di Irak, masuk lagi ke Syam, di situ pada musyrik, gak ada yang ikut lagi. Lalu berjalan ke Mesir. Nabi Ibrahim ini nabi yang banyak perjalanan. Nanti beliau ke Mekah, ya, lahirnya di Irak, Syam, Mesir. Coba lihat, ini tauriah. Tauriah kata bohong yang dibolehkan. Nabi Lut alaihissalam yang merupakan keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang Muslim. Namun yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bumi
adalah bumi Mesir. Ya jadi mungkin Muslim ada seperti contohnya Nabi Lut. Nabi Lut Islam tapi di bumi lain. Maksudnya di bumi Mesir pada saat itu setahu Ibrahim, ya cuma berdua, Nabi Ibrahim dan Sarah. Ya. Tak lama kemudian keberadaan Sarah pun diketahui oleh para petugas raja. Mereka pun melaporkan kepada sang raja sembari mengatakan, "Wahai raja, kami menemukan seorang wanita spesial yang hanya layak untukmu seorang." Ya. Wajar kalau seorang pimpinan cari wanita misalkan perang. Di antara ghanimahnya ada para budaknya budak Eropa. Misalkan kita perang sama Eropa nih, Indonesia perang lawan Inggris, penjajah Belanda. Mereka hukum perbudakan masih ada waktu itu. Kalau kita ketangkap kita jadi budak, mereka ketangkap kita jadi budak juga. Budak boleh disetujui kalau sudah bagiannya. Salah pemimpin yang di pasukan, kamu ambil 10, kamu ambil 10 ya, 30, nggak ada batasnya. Ya, kalau ada 100, masya Allah 100 budak Eropa perempuan cantik jelita, matanya biru, ya kan? Ya itu peperangan. Jangan mikir enaknya aja, berantem kadang-kadang kita dibacok. Ya, jangan mikir bahwa masya Allah ini ghanimah ini. Baru normal kepalanya kepanak. Ya pikir enaknya, mikir gak enaknya. Tapi yang paling tepat akan mikirkan dapat ya mut syahidan iskariman atau mut syahidan, hidup dengan mulia, gagah berani, berjuang, atau mati syahid. Itu para mujahid simbolnya begitu. Ya, ini biasa. Kalau raja melihat wanita seperti itu, kalau raja yang zalim seperti itu. Dalam Islam tidak terjadi. Waktu Rasulullah menaklukkan Yahudi, peperangan Khaybar kalau nggak salah, sudah ditawan, lalu Sofia ditawan. Sahabat sudah berbondong-bondong mau mendapatkan Sofia. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, ada wanita mulia yang tidak pantas untuk yang lain kecuali engkau. Karena dia suku mulia, wanita mulia. Kalau dia masuk Islam, banyak pengikutnya masuk Islam. Oh iya, sahabat sudah ngincer itu. Akhirnya Rasulullah coba ya, akhirnya dinikahkanlah Sofia, wanita berkedudukan mulia, anak dari kepala suku Yahudi yang mulia yang banyak dan lain-lain, dijadikanlah istri. Sahabat kalah. Oh kalau Rasulullah ya kamu kalah. Kalau kamu sama saya buat perang tanding mungkin ya, begitu. Allah maaf. Artinya itu biasa seperti itu. Nah makanya tadi ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Jannahnya kafir. Jika seorang raja punya bala tentara, tugasnya cari wanita cantik, bukannya jannah lagi itu, ya kan? Dia duduk aja, nah cantik bos ini. Oh iya, ada laporan Pak, ya siap. Kenapa? Ada itu wanita baru datang dari Syam, cantik sekali, itu hanya pantas untuk kamu. Bawa, dibawa ini lihat nih. Para petugas pun segera mendatangi Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam atas titah raja. Sebelum membawa Sarah, mereka terlebih dahulu menanyakan status Nabi Ibrahim alaihissalam. Benar kan? Ibrahim punya basirah, seorang nabi. Nanti kalau kamu ditanya, kamu bilang saudara kita, saudara saya, bukan istrinya. Kalau istri langsung diambil itu, parah itu. Mereka terlebih dahulu interogasi ya, klarifikasi, menanyakan status Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah ia suami Sarah ataukah saudaranya? Jika Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan bahwa dirinya adalah suami Sarah, beliau alaihissalam akan dibunuh seketika. Bayangkan resiko salah jawab. Nabi Ibrahim dan mendengar dari Allah. Ya, apakah ini boleh? Boleh, karena ancaman nyawa. Istri jadi saudara Islam, benar kan? Gak salah.
Ini bohong yang boleh, tauriah namanya. Tapi jangan sering tauriah. Karena seperti Rasulullah waktu hijrah dicegat kemana? Ya, man anta min aina anta? Ada fulan min ma, dari air. Oh iya, jalan. Itu. Ya memang asli kita dari air mani. Ya, maksudnya tidak bohong. Kalau dibilang dari Mekah, ya jujur, ya ditangkap orang. Sayembarannya harganya besar, kepala Rasulullah dan kepala Abu Bakar. Begitu. Itu tauriah juga. Jika Nabi Ibrahim tadi ngaku suaminya, langsung dibunuh, nggak pakai nanya lagi itu. Cuma satu pertanyaan, siapa kamu? Suaminya, selesai, bawa istrinya. Tapi saudara, oke, ya kan? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, Sarah adalah saudariku. Ya, Sarah pun dibawa secara paksa. Sudah bilang saudarinya aja, saking kejamnya nih raja, bawa Ibrahim dibiarin hidup. Jadi dipisahkan. Coba berapa beratnya seorang Nabi Ibrahim alaihissalam dipisahkan dari istrinya Sarah yang dicintainya, yang cantik, yang terjaga, yang marwahnya itu dari kalangan mulia. Ini Sarah pun dibawa secara paksa dan dia tahu bukan pergi jalan-jalan, pergi sedang ngadap raja yang zalim. Lalu dimasukkan ke dalam kamarnya. Ketika sang raja hendak menggaulinya, yang menyetujuinya, memperkosanya dan lain-lain, Sarah pun berdoa meminta perlindungan pada Allah Jalla Jalaluhu. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, istri berdoa, suami berdoa, sama doanya. Ya Allah, ya Hafizah jaga dia ya Allah. Salam jaga ya Allah. Hafiz nih, jagalah aku ya Allah. Begitu, ya. Dua-duanya berdoa. Dan demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam yang senantiasa salat dan berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu, memintakan perlindungan untuk istrinya tercinta. Dan bagi para suami yang sudah punya istri, doakan istri kita. Di rumah mungkin capek, ngurus anak bandel mungkin, atau anaknya belum paham, doakan ya Allah jaga istriku yang mengurus anakku. Kita sedang pergi ngajar, sedang berjihad, sedang menuntut ilmu. Seperti Ibrahim ini, dia doakan istrinya tercinta. Dalam sholat, setelah sholat, sebelum sholat. Tangan sang raja pun seketika terbelenggu dengan kuatnya. Ia pun berkata, jadi baru mau nyentuh kaku, terbelenggu. Ya, ini kekuasaan Allah. Wahai Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu agar membukakan ikatan kedua tanganku. Dan aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi. Coba lihat, ya, si buaya ini, raja buaya, buaya darat, bahaya. Ya, aku bilang, saya nggak ganggu lagi ya. Kalau saya, dia tahu itu, karena Sarah mungkin berdoa di depannya, ya, dia tahu dia bergerak langsung kaku. Dia tahu nih pekerjaannya Sarah nih, kalau merayu dia, yang merayu agar didoakan lagi. Coba Allah mendoakan sesuai permintaan. Bayangkan, apakah Allah tidak tahu? Raja ini akan berbuat ini, Allah tahu. Proses itu proses manusia. Ibrah buat si raja ini, Ibrah juga buat Sarah, dan Ibrah juga pelajaran buat kita. Ada orang yang iman kafir, nanti matinya apa dia? Naudzubillah. Kalau dia mati dalam kafir, selesai, bakal di neraka. Kalau masih Allah jadikan dia tobat, ya tobat nasuha, mati alhamdulillah. Mungkin dia pernah kafir, pernah iman, pernah sesat, tidak yang sesat lagi, tidak. Terakhirnya, ya. Nah ini raja durhaka. Doa dia tahu itu, dia tahu kekuatan doa. Orang kafir mau berzina ini, dia tahu kekuatan doanya salah. Dan dia tahu juga rohnya salah
mengabulkan. Makanya dia bilang, wahai Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu agar membukakan ikatan kedua tanganmu. Dan aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi. Karena dia tahu dia nggak pernah berdoa mungkin, atau dia berdoa dengan Tuhan yang salah. Di sini kelihatan hujah dia, sebenarnya dia telah menghancurkan. Kenapa dia nggak berdoa dengan Tuhannya? Dia nyembah apa nih? Di Mesir tadi nyembah apa? Berhala juga kan? Kaum Mesir pokoknya syirik, ya. Yang Muslim cuma dua, Nabi Ibrahim dan Sarah. Kenapa raja ini tidak berdoa kepada Allah yang sama? Allahnya salah. Dia bukan berdoa kepada Allah yang salah, Rabbnya salah, yaitu Allah. Dia meyakini berhala atau bintang atau sesembahannya. Dia nggak bisa berdoa, dia tahu Tuhannya lemah, ya. Dan aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi. Maka Sarah berdoa kepada Allah, jalan agar kedua tangan raja tersebut dibebaskan. Begitu lembut hati Sarah, ya, begitu lembut. Karena dia janji, lihat, seseorang dipegang janjinya. Al-muslimu ala syurutihim. Seorang Islam dipegang syarat surutnya untuk masuk, ya, untuk mau mondok di sini syaratnya apa, dipegang itu. Dan kami juga lembaga ini akan memegang itu. Berusaha kita saling mengingatkan. Namun saat belenggunya terbuka, dia kembali maju untuk menggauli Sarah. Dan lagi-lagi kedua tangannya seketika terbelenggu, dan bahkan lebih kencang dan menyakitkan daripada sebelumnya. Dia pun memohon lagi dengan permohonan yang sama. Lihat, dua kali dengan kesempatan dia nggak doa kepada Tuhannya. Dia minta Sarah berdoa kepada Tuhannya. Sangat lemah Tuhannya ini, ya. Sarah pun kembali berdoa kepada Allah. Jalla terbebaslah kedua tangan raja tersebut. Namun begitu kedua tangannya terbebas, si raja kembali lagi menekat mendekati Sarah untuk ketiga kalinya. Raja degil ini memang benar-benar degil, ya. Dan sudah dibebasin, mau lagi berbuat. Hati-hati, kita ini bermaksiat, Allah tutupi rapi-rapi, kita buka siangnya, kita ceritakan, wah saya habis gini, itu gak dimaafkan ya orang-orang kayak itu, muzahir, yang membanggakan dosanya. Allah sudah tutupi dosa kita, bagus-bagus kita buka. Jangan biarkan urusan dosa kita sama Allah. Jangan ceritakan kecuali dalam rangka minta nasihat. Syekh, Ustaz, Ikhwan, Akhi, aku begini bagaimana, aku baca, oh ya, dia jangan berbuat lagi. Itu boleh. Tapi cerita bangga lagi, orang-orang ini gak akan dimaafkan. Kalau ini bukan zahir-zahir lagi, sudah Allah maafkan, dilepas belenggunya, mau berbuat lagi sampai 3 kali. Sarah untuk ketiga kalinya, ya, kedua tangan pun terbelenggu kembali, terbelenggu 3 kali terbelenggu. Orang memang degil, belajarnya lama, dia harus mengalami dirinya sendiri. Kalau dia mau mengalami orang buta, dia colok matanya, begitu kan? Tidak, cukup kita mau belajar orang buta berapa lama? Sejam, sudah cukup. Merem jalan ke toilet, merem ngantri makanan, merem, enak nggak jadi orang buta? Sejam aja. Coba kamu pernah eksperimen kayak gitu? Toilet, nggak ada teman, sebagaimana Abdullah bin Umi Maktum ke masjid buta, tidak ada pendamping yang benar. Antara masjid, antara rumah dan masjid banyak hewan yang lihat, pohonan, tapi tetap ke masjid karena dia mendengar azan. Tadinya boleh, ya kamu boleh sholat di rumah, tapi dia ralat. Kamu dengar azan, sampai itu tidak. Nah, wajib orang buta nggak punya pendamping, perjalanan dari rumahnya ke masjid, banyak pohon, banyak binatang buas, wajib ke masjid. Ya. Nggak harus kita colok mata kita cukup kalau mengalami tentang kisahnya Abdullah bin Umi Maktum yang buta itu ke masjid, dia coba
bangun dari asrama orang begini, foto di warung sana mau masjid, ya, buka gerbang jajan, akunya buta, lagi belajar buta Ustaz, tapi menjurus sekali belajarnya, bukan sholat malah jajan, ya kan? Nah, orang cerdas gitu, nggak harus dia mengalami. Ini orang nggak cerdas ini, nafsunya sudah mengendalikan, nafsu syahwat. Jika telah menguasai kita, tidak lagi itu ada ayat, hadis, nasihat, hilang semua yang ada nafsu itu. Padahal cuma 5 menit, 10 menit kenikmatan yang dia akan bayar selamanya kadang-kadang. Kita banyak para, ya ada, bukan banyak, ada beberapa pondok yang pimpinan yang bersekongkol dengan ustadznya melecehkan anak-anak santrinya. Alhamdulillah, untuk apa itu? Dia tidak tahu posisinya Allah telah muliakan. Dia korbankan hanya untuk nafsu syahwatnya. La haula wala quwwata illa billah. Ya, ini sudah 1 jam. Masa aku kembali berdoa dan kelepasan belenggu dari kedua tangan sang raja. Setelah bebas sang raja pun langsung mengatur kepada anak buahnya. Sungguh yang kalian bawa kepada ini bukanlah seorang wanita, melainkan seorang setan. Kalau dari cantik jadi setan, karena nggak bisa dipegang, nggak bisa disentuh. Jadi ingat, laki-laki lemah menghadapi wanita. Cobaan yang paling berat itu wanita. Ya, ada pernah kisah ada hadir seorang menceraikan istrinya, tentu rujuk. Lalu Nabi bertanya, apa yang membuat kamu ingin rujuk? Tadi menggubu-gubu ingin menceraikannya. Aku melihat betisnya, langsung gugur kemarahannya. Itu wanita itu. Wanita itu kejahatannya memperlihatkan keindahan auratnya. Ya, ada seorang syekh di Australia cerai kawin, cerai, nah nikah lagi, cerai nikah lagi. Datang saya ngobrol lah teman, ya syekh, bapaknya ahli syair dari Syam, Syria. Dia ceritakan, ini orang Australia majnun, gila ini. Mereka nunjukin auratnya tapi tidak bisa disentuh. Ya, saya diketawa saja. Ya. Begitu kejahatan wanita, hati-hati. Kalau ini bukan wanita baik, cantiknya alami, bukan ingin menampakkan. Tapi raja ini yang mata keranjang, seperti Ustaz ya bilang tadi. Kemudian sang raja pun membiarkan Sarah kembali kepada Ibrahim alaihissalam setelah menghadiahkan kepadanya seorang wanita yang dia miliki menjadi pembantu Sarah. Wanita tersebut bernama Hajar. Lihat kisah ini di Bukhari nomor 3358. Singkatnya, kemudian sang raja pun biarkan Sarah dapat hadiah. Nabi Ibrahim alaihissalam pun melanjutkan perjalanannya dari negeri tersebut bersama Sarah, disertai oleh Hajar. Ya, Hajar hadiah itu menjadi pembantu bagi mereka berdua. Tahun demi tahun Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah sudah mulai menua, namun Sarah tidak juga mengandung. Sarah juga merasa iba melihat suaminya. Akhirnya memohon kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi pembantunya yaitu Hajar dengan harapan anugerah seorang anak. Dan benar saja, tak lama kemudian Hajar pun mengandung lalu melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Sarah cantik, menjaga dirinya dan mau berkorban untuk suaminya. Ini istri yang Masya Allah, susah nyari istri kayak gini. Nyuruh suaminya kawin lagi. Ya kalau bisa nanti punya istri begitu. Ya, kalau nikah, Dek bisa nggak nanti saya nikah lagi? Langsung minta cerai. Berarti KUA-nya. Jadi umumnya baru nikahin langsung ceraikan. Ini wanita. Jangan sembarangan seperti itu. Ya, nggak usah ditanya gituan. Baru nikah dan nanya gituan. Akhirnya bukan walimatul urus ya. Walimatul talaq. Ya. Pesta untuk perceraian ada kayak gitu. Jangan sok menerapkan habis Quran langsung melihat kemampuan istri kita, calon istri kita. Hati-hati. Ya. Dan benar saja, ya Hajar dengan harapan anugerah seorang anak ya. Dan benar saja
Tak lama kemudian Hajar pun mengandung lalu melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Mengetahui Hajar telah melahirkan seorang anak, maka wajar saja akhirnya timbul rasa cemburu yang luar biasa dalam hati Sarah, dan atas perintah Allah dan juga dalam rangka menghindari kemungkinan perselisihan yang akan terjadi antara Sarah dan Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengantarkan Hajar bersama Ismail kecil ke Mekah. Ya, dan dari sini kita dapat mengambil sekilas pelajaran tentang kecemburuan wanita. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita akan cara berinteraksi dengan wanita yang sedang cemburu. Lihatlah bagaimana beliau tidak memalai Sarah dan berusaha mencari solusi terbaik untuk meredam api cemburu tersebut. Di sisi lain kita juga harus menyadari bahwa selain merupakan tabiat wanita, kecemburuan juga merupakan pertanda besarnya rasa sayang istri kepada Anda. Wahai lelaki, ini tulisannya, ingat tuh, untuk laki-laki kan, ya harus paham ini. Ya, demikian kajian kita sudah 1 jam lebih, dan saya mohon maaf lebihannya karena aku harus kerja bakti kan. Demikian mohon maaf, saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kesana sini yang tidak sesuai, dan kita lanjutkan nanti di kesempatan lain. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.